Nah, halo kawan-kawan, berjumpa kembali di channel YouTube si Amang tentunya ya. Nah, kali ini si Amang akan kembali membahas tentang tanaman hias ya, karena tentu saja tanaman hias ini banyak sekali jenisnya dan belum bisa terhitung dengan cepat ya, dan tentu saja itu menguntungkan si Amang untuk terus bisa membuat video-video tentang tanaman dan tumbuhan tentunya. Nah, tanaman yang mau dibahas pada video kali ini adalah tanaman hias bambu Jepang. Nah, itu ya bisa dilihat yang daunnya belang-belang seperti toke ataupun juga kadal gurun ya. Nah, itu adalah tanaman bambu Jepang. Nah, memang di sini kalau dilihat secara sepintas memang agak konyol juga ya tentang penamaan bambu Jepang ini. Karena menurut saya daun daripada tanaman ini sangat jauh sekali dengan bentuk akan daun bambu ya, tetapi eh, pada akhirnya namanya ya tanaman bambu Jepang ya, walaupun daunnya tidak mirip dengan daun bambu, tetapi entahlah, mungkin ini sudah dari sononya, sudah dari lahirnya dinamakan tanaman bambu Jepang. Nah, memang bambu Jepang ini sangat cocok sekali ya kalau dijadikan tanaman hias karena memiliki karakter daun yang sangat unik ya. Nah, di sini memang daunnya ini memiliki corak belang-belang putih dan hijau ataupun juga kuning dan putih atau kuning dan hijau ya. Nah, untuk ukuran daunnya sendiri ini bervariasi ya, bentuknya seperti opal dan agak memanjang sedikit dengan ujungnya yang agak runcing, dan tentu saja bermotif belang-belang seperti ini. Untuk permukaannya ini licin sekali ya, baik permukaan atas maupun juga permukaan bawahnya. Dan untuk motif belangnya ini tidak serempak ya, atau setiap helai daun itu memiliki motif yang berbeda-beda, tetapi kalau dilihat secara sepintas ya memang motifnya ya begitu saja ya, acak-acakan dan tidak jelas, sehingga akan tidak mungkin tentunya kalau kita menemukan motifnya yang sama persis ya. Nah, sementara ini yang agak kuning ini adalah bagian daun mudanya ya, daun muda ataupun juga pucuk. Nah, ini warnanya lebih kuning ya, kuning dan hijau tentunya. Nah, sementara untuk nanti daun-daun yang agak kuning itu kan masih muda, nanti kalau sudah mulai agak tua ya dia maju ke putih ya, maju ke putih dan dengan corak hijau ataupun juga hijau bercorak putih. Nah, sementara untuk bagian tangkai pohonnya ataupun juga rantingnya ataupun juga dahannya ataupun juga batang pohonnya, lantahlah, ini sangat ukurannya kecil-kecil sekali ya. Ini hanya seukuran pangkal sapu lidi saja, tapi sapu lidinya satu ya, bukan sapu lidi yang seikat. Ini bisa dilihat, sementara untuk bentuk daunnya ini daunnya berhadap-hadapan ya, jadi dari satu titik itu mengeluarkan dua daun kiri kanan ataupun juga kanan kiri ya, sama saja ya, kiri kanan dan kanan kiri. Nah, sementara untuk karakter tumbuhnya memang merumpun ya seperti ini. Jadi dia ini dari, kalau misalnya kita menanamnya satu, nanti lama-lama akan beranak pinak dan akan tumbuh sampai beberapa pohon sehingga membuat rumpun ya, walaupun kecil karena media tanamnya juga kecil ya, hanya di pot saja. Dan apalagi ya, untuk media tanamnya memang ini kalau dilihat-lihat karena sudah lama juga ya, entah apa media bahan tanamnya, tetapi ini hanya media tanam biasa saja, tidak ada yang spesial. Dan untuk ukuran potnya ini kira-kira sekitar 40 cm dengan tinggi ya 40 cm juga ya kurang lebih untuk ukuran
potnya. Dan untuk apalagi ya ini memang tanaman bambu Jepang ini, apakah kawan-kawan juga setuju ini disebut dengan tanaman bambu Jepang ataukah tidak? Tetapi kalau mau diganti juga namanya apa ya, memang sudah dipatenkan seperti itu tanaman bambu Jepang ini. Nah, sementara untuk perawatannya, tanaman bambu Jepang ini memang saya kira lebih cocok ditempatkan di tempat yang agak teduh. Nah, ini dibuktikan dengan posisinya yang ada pada video ini, memang ini di tempat yang teduh, dan saya kira ini juga minim perawatan juga, tetapi dia ini terus tumbuh dan lumayan subur ya, bahkan seperti yang tadi sudah saya tunjukkan juga, di dalam satu pot itu bahkan terus-terusan ditumbuhi oleh anakan-anakan baru, dan di sini juga pucuk-pucuknya terus saja ada pucuk-pucuk baru yang tumbuh secara terus-menerus tentunya. Dan bukan tidak mungkin ini kalau ditanam di tanah secara langsung tidak menggunakan pot ya, mungkin tanaman bambu Jepang ini akan tumbuh secara meluas ya, apalagi di kondisi tanah yang cocok dengan dia. Nah, begitulah ya kira-kira tentang tanaman daun tanaman hias bambu Jepang ini ya, walaupun dia tidak mirip dengan pohon bambu, tetapi tetap saja dinamakan pohon bambu Jepang. Bahkan ini berada di Indonesia ya, bukan di Jepang. Entahlah, kalau masalah nama-nama itu biasanya memang kalau sudah kebiasaan ataupun juga apalagi kalau sudah dipatenkan ya sudah tidak bisa dirubah ya, seperti itulah kira-kira. Nah, oke ya kawan-kawan, ini saja video kali ini tentang tanaman hias bambu Jepang ya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.